Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas hari yang baru serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa dapat membuka mata kami, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami dan hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7 berbunyi demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah panggilan menderita. Bapak Ibu, penderitaan merupakan sesuatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Ini manusiawi karena manusia tidak suka hidup menderita. Akan tetapi, Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk menderita. Dasar alasan Paulus adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan, yakni pertama, seperti seorang prajurit yang baik yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4. Kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5, dan kita juga bisa bandingkan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24-25. Dan yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Yesus pernah menderita tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Pada bagian akhir dari perikop ini, Paulus menguatkan Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan pernah takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Jadilah kuat dan ikutlah berbagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injilnya.
Penderitaan yang kita alami karena namanya tidak akan sia-sia. Tuhan menjamin dengan kesetiaannya, Ia akan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak takut menghadapi berbagai penderitaan karena Kristus Yesus, dan biarlah kami tetap kuat dan ikut mengambil bagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Tuhan jika kami masih belum menjadi seperti yang Engkau inginkan, dan ajarkanlah kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.